ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Dimas. Oke, hari ini kita mau belajar tentang fungsi nih. Nah, di fungsi ini nanti di pertemuan ini kita cuma belajar tentang pengenalan tentang fungsi itu apa. Dan nanti next pertemuan kita akan belajar komposisi fungsi. Lalu di next pertemuannya lagi kita belajar fungsi inverse. Nah, mungkin sebelum Ibu buka dulu, Ibu mau absen nih. Siapa yang nggak hadir pada hari ini? Pilih. Pernah nggak nih sakit Bu jatuh? Jatuh di mana? Ya, semoga ini cepat sembuh ya. Bisa kumpul di kelas ini lagi. Oke. Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama melalui pembelajaran model problem based learning berbagai LKS, siswa dapat memahami bentuk fungsi, domain, kodomain, dan range. Lalu yang kedua, melalui diskusi berbagai LKS, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk fungsi, domain, kodomain, dan range. Oke, mungkin kalian itu udah pernah dengar fungsi nggak sih pas waktu SMP gitu? Pernah ya? Waktu SMP itu kita juga belajar tentang relasi ya. Nah, relasi itu adalah hubungan antara anggota-anggota dari dua himpunan. Jadi relasi itu bisa digambarkan melalui 3 cara. Yang pertama itu ada diagram panah seperti pada ini ya, yang ada panahnya ini. Lalu ada juga pada pasangan berurutan kayak yang X ini A2, B1 sama C1. Lalu yang ketiga itu bisa menggunakan diagram Cartesius. Kita gambar dari A, B, C-nya, lalu kita hubungkan melalui titik-titik. Oke. Selanjutnya tentang fungsi. Fungsi itu coba ada yang mau baca juga. Oke, Mbak Rani, saya dulu. Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tempat ke satu anggota di himpunan lain. Oke, bener ya. Jadi tuh fungsi itu kayak kita menghubungkan himpunan yang pertama, kita hubungkan tempat ke satu himpunan lain. Nah, bentuk fungsi itu tulis fx sama dengan y. F itu sebagai fungsi, lalu x itu sebagai variabel masukan atau inputnya, lalu y itu sebagai variabel keluarannya atau outputnya. Ibaratnya kalau di kehidupan sehari-hari itu kalau kalian nih mau apa ya, bikin jus mangga nih. Nah, kalian punya mangga nih, mangga itu sebagai variabel masukannya, berarti sebagai apa? X-nya ya. Lalu kita masukin ke blendernya. Nah, blendernya itu sebagai apa? Fungsinya ya. Lalu jus mangganya itu sebagai apa? Iya, Y-nya ya. Nah, itu salah satu dari penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi hubungan antara fungsi dan relasi itu dapat digambarkan melalui ilustrasi tersebut ya. Jadi fungsi itu bisa dikatakan, semua fungsi itu bisa dikatakan relasi, tetapi semua relasi belum tentu bisa dikatakan suatu fungsi. Karena apa? Fungsi kan punya syarat ya, yang tadi kayak tempat ke satu anggota di himpunan lain. Nah, pada gambar yang pertama, diagram yang pertama itu kan yang X, himpunan X itu kan tempat ke satu himpunan yang ada di Y. Yang diagram yang kedua itu juga sama ya. Nah, kalau yang ini yang diagram yang ketiga itu kan bukan fungsi tetapi relasi, karena bukan fungsi karena I itu mempunyai pasangan 2 di himpunan Y-nya. Coba ini apa relasi ini tuh merupakan fungsi atau bukan? Coba angkat tangan siapa yang atau yang bisa. Fungsi atau bukan? Fungsi. Siapa coba deh, coba angkat tangan dong. Dapat hadiah nih. Iya. Pakai alasan juga ya? Coba. Bukan. Dan kamu
Lalu yang kodomain yang sebelah mana? Iya, yang ini ya. Kodomain itu daerah rawan, yaitu semua anggota himpunan kedua suatu fungsi. Lalu yang range itu yang mana? Iya, yang 1, 2, 3. Range itu atau daerah hasil, yaitu semua anggota himpunan kedua, yaitu dia memiliki pasangan di himpunan pertama pada suatu fungsi. Nah, ini ibu ada bermasalah nih. Kalau domainnya itu gimana ya? Bisa ada yang tahu? Coba nulisin domainnya. Tahu nggak? Gak ada. Ya udah ibu aja ya. Ya. Jadi domain itu bisa kita tulis X, di mana X-nya itu kalau X-nya yang suhu X-nya itu berapa? Dari berapa? 0 lebih dari sama dengan 0 sama 9. Di mana X itu merupakan elemen real. Lalu atau bisa tulis juga kayak gini 0, 9 kayak gini juga bisa. Nah kalau jarak tempuhnya itu berapa? Kalau ditulis di kayak gini. Jarak tempuhnya D kurang dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 225. Ya, dari 5. Lalu range-nya itu gimana? Kayak gini, gimana dia? Kita tulis Y, gimana? Y itu yang ini ya, yang jarak tempuhnya. Dimana X itu merupakan bilangan bulat. Nah kayak gini. Nah, selanjutnya kita mau diskusi nih. Nah nanti ibu bagikan LKS. Nah, LKS ini nanti isinya permasalahan. Tadi kan kita modelnya PBL ya, jadi ibu nanti kasih ke setiap kelompok. Nah kalian mungkin bisa menyelesaikannya ya. Nanti ini kelompok 1, 2, 3, terus ini 4 ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditanya ke ibu. Atau ada yang sulit itu nggak apa-apa. Jawaban boleh. diskusi dong sama kelompoknya. Bisa. Oke, udah selesai atau belum? Sudah. Siapa yang mau maju? Yang soal nomor 1? Ya. Alin. Ya, Alin. Yuk, maju ya. Ya, sudah. Soal yang nomor 2 siapa yang mau maju? Kenalkan nama saya Alin dari perwakilan kelompok 1. Alin coba yang nomor 1 jawabannya apa? Yang A yaitu jadi harga jual laptop tahun kelima itu 5.730.100. Terus untuk yang B domainnya itu 0, tanda. Untuk range-nya 20 juta, karena untuk H0-nya sama dengan 20 juta dikali E pangkat negatif 0,25 dikali 0 sama dengan 20 juta. Untuk H tak hingganya sama dengan 20 juta dikali E pangkat 0,25 dikali tak hingga sama dengan 0. Benar nggak jawaban dari kelompok
Coba bener nggak jawaban Mbak? Benar. Benar ya. Ya. Bener, jadi kasih hadiah. Lima. Tarik. Setelah diskusi, coba tadi kesimpulan pembelajaran hari ini tuh apa? Kita tadi belajar apa? Fungsi. Terus belajar apa lagi? Nih ya kesimpulannya. Nah, nggak lengkap juga kalau kalian tuh gak dikasih tugas gitu loh. Mungkin minggu depan bisa kita contohkan ya, kerjakan buku paket halaman 24 nomor 1 sampai 5, cuma 5 nomor aja. Nah, terus next pertemuan kalian juga harus belajar materi komposisi fungsi ya. Jangan lupa, kalau lupa, Takut. Oke, mungkin cukup pembelajaran pada hari ini. Mungkin kita baca juga terlebih dahulu ya sebelum tutup. Nah, itu cukup sekian. Mungkin kalau ibu ada salah kata dalam menyampaikan pembelajaran, mohon maaf. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa next pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.